Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برضا الله بشفاعة رسول الله إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته إلى حضرة الله بكرمة نبيه ذي السلام إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ هدي هاشم أشعري إلى حضرة هدي عبد الآلي إلى حضرة الشيخ هدي السقلتي في حضرة الشيخ هدي المشدعاني إلى حضرة الشيخ هدي محمد مستوران إلى حضرة الشيخ هدي فخر الدين نصر إلى حضرة وزوزنا الشيخ هدي عبد الوهاب رسول الله إلى حضرة الشيخ هدي محمد خليل بنكلن إلى حضرة الشيخ هدي حمد منصور إلى حضرة الشيخ هدي أحمد جوهر عمر إلى حضرة خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البنتاني إلى حضرة الشيخ أحمد بن حجر الأسقلاني إلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرمون para alim ulama, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan sebuah kenikmatan untuk kumpul bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah kita dikumpulkannya di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memang dalam keadaan kurang sehat segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari saja kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk di maqalah yang ke-32. Di sini menjelaskan bahwasanya ada sebuah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathuna qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu fayu'ta bi ahli salati wa yuwaffawna ujurahum bil mizani ثم يؤتى بأهل الصوم
فيوفون أجورهم بالميزان ثم يؤتى بأهل البلاء لا ينصب لهم ميزان ولا ينشرى لهم ديوان فيوفون أجورهم بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية لو كانوا بمنزلتهم من كثرة صواب الله تعالى وأن بعد الحكماء من استقل بالشهوات فلا بد له من النساء ومن استقل بجمع المال فلا بد له من الحرام ومن استقل بمنافع المسلمين فلا بد له من المدارات ومن استقل بالعبادة فلا بد له من العلم. Yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, ada satu buah keistimewaan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia dia mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu, apabila nanti tatkala di yaumil akhir semua amal ibadah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuta bi ahli salati, datang hamba-hamba Allah ahli salat. Fayuwaffawna ujurahum bil mizani, dan dibentangkan mizan dan ditimbang amal ibadah salat kita. Setelah itu ditimbang oleh Allah seberapa bagus kualitas salat kita, dan pahalanya diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan hasil timbangan yang memang kita peroleh. Tsumma yu'ta bi ahli shaumi, kemudian datang para hamba-hamba Allah yang ahli dalam berpuasa. Wa fi nusahi bi ahli haji, di sini juga dijelaskan ahli-ahli orang yang melaksanakan ibadah haji. Fa yuwaffawna ujurahum bil mizani, setelah ditimbang amal perbuatan puasa kita, hasil puasa kita dan hasil ibadah haji kita akan diberikan kepada kita sesuai dengan timbangan yang kita peroleh. Jadi salat kita nanti akan ditimbang oleh Allah seberapa bagus dan seberapa hebat puasa dan salat kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memang khusyuk di dalam menjalankan ibadah salat, dan mudah-mudahan kita tergolong manusia hamba yang beriman yang memang benar-benar melaksanakan ibadah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita dapat menahan segala sesuatu perbuatan, perkataan yang sekiranya dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, selanjutnya baginda Rasul menjelaskan summa yu'ta bi ahlil bala'i. Kemudian datang nih orang-orang yang memang di dunia ini mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah. La yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun. Jadi Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hamba yang beriman tatkala di dunia mendapatkan ujian, diberikan cobaan oleh Allah, nanti tatkala datang hari kiamat itu tidak pakai ditimbang lagi, diberikan keseluruhannya terhadap hamba tersebut. Dengan catatan tatkala kita mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah, kita jalani dengan penuh kesabaran. Ini hadis nyambung dengan hadis qudsi yang pernah kita bahas. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhidh ilahan siwa'i.
Barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuan yang telah aku berikan, barang siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku anugerahkan, kata Allah, silakan kau cari Tuhan selain aku. Tatkala kita sudah ridha, ikhlas menjalankan takdir yang memang sudah Allah tentukan buat kita, dan juga tatkala kita mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, kita jalani penuh dengan kesabaran. Nikmat kita syukuri, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, itu semata-mata Allah akan mengangkat derajat kita. Bukan Allah benci sama kita, bukan. Tatkala Allah memberikan cobaan, ini kita sedang diuji oleh Allah seberapa sabarnya kita. Jadi bahasanya kalau sabar itu tidak ada batasnya. Ya, tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah, ya kita bilangnya, jangan kita bilang ya sabar gua ada batasnya, enggak. Jadi kalau kita memang sedang diuji sama Allah, jalani penuh dengan kesabaran. Karena apa? Karena keistimewaan hamba yang beriman, tatkala mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, dia jalani penuh dengan kesabaran. Nanti tatkala datang hari akhir, kita menghadap ke hadirat Allah, ini pahalanya diberikan keseluruhannya, tidak pakai ditimbang-timbang lagi sama Allah. Tuh, bahkan sampai di sini dikatakan, hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Sehingga Pak, orang-orang yang hidupnya senang, sedikit diberikan kesusahan oleh Allah, banyak senangnya, dia iri sama orang yang banyak diberikan ujian dan cobaan. Kita jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati tatkala Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Jalani penuh dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Nanti janji Allah, tatkala kita sabar, kita akan diberikan keseluruhannya tuh. Enggak pakai ditimbang lagi sama Allah. Itulah keistimewaan. Bahkan sampai hamba Allah yang beriman, dia bahasanya diujinya sama Allah bukan dengan kesulitan, kesusahan, tetapi dengan kesenangan. Kira-kira dengan kesenangan yang berlimpah, badan yang sehat, dia bisa bersyukur atau tidak atas nikmat yang telah Allah berikan. Itu iri terhadap orang yang memang diberikan ujian dan cobaan dari Allah berupa kesulitan, jalani dengan penuh kesabaran, akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, yang kita alami, kita bisa menjalaninya penuh dengan kesabaran. Karena setiap manusia berbeda ujiannya. Setiap manusia berbeda apa? Musibah yang Allah berikan. Bisa jadi teman kita ujiannya begini, belum tentu sama ujian yang Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan kadar kemampuan yang memang Allah tahu. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi dari kapasitas kemampuan yang ada di dalam diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan sedikit an ba'dil hukama'i man ishtaghala bis sahawati fala budda lahu minan nisa'i. Dan juga di sini dijelaskan di makalah yang selanjutnya dari sebagian ahli hukama, para ulama berkata, man istaqalla bis sahawati fala budda lahu minan nisa'i. Jadi siapa yang disibukkan, tidak bisa mengontrol hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, syahwat yang ada di dalam dirinya, maka dia akan terjerumus dengan godaan wanita.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam artian tergoda oleh wanita, kita jangan sampai ini tidak bisa mengontrol diri kita yang akhirnya kita berbuat zina. Ya, na'udzubillah. Kalau memang ada harta bisa berlaku adil dan ada keberanian, boleh kita berpoligami, boleh. Ya, Islam tidak melarang. Nah, sebenarnya dalam bentuk syukur kepada Allah, ujian dan cobaan, tatkala kita tidak mengontrol hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, mengedepankan syahwat yang ada di dalam diri kita, pasti kita terjerumus dengan godaan wanita yang akhirnya menuju perbuatan zina yang itu, Masya Allah, dosanya yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, man istaqalla bi jam'il mali fala budda lahu minal harami. Barang siapa seorang manusia yang disibukkan untuk mengumpulkan harta, pasti dia akan terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Kenapa? Karena targetnya untuk kesenangan duniawi, apapun caranya akan dia lakukan. Yang penting dia dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini yang harus kita berhati-hati. Karena kalau ini sampai ada di dalam diri kita, yang akhirnya kita akan menjadi sombong. Apa yang kita miliki ini hasil dari kerja keras kita. Dan kita lupa bahwasanya Allah lah yang memberikan semuanya. Begitu. Jadi kita manusia emang sudah ditakar sama Allah. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menjalaninya dalam kehidupan di alam dunia. Mencari nafkah, jangan sampai kita lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ishtaghala bil ibadati fala budda lahu minal ilmi. Dan barang siapa yang sibuk dengan ibadah, maka dia mesti sibuk untuk mencari ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini tergolong ahli ibadah yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tatkala kita ingin dijadikan hamba yang ahli ibadah, kita terus rajin dan istiqomah menuntut ilmu. Dimanapun ada majelis ilmu, kita datengin. Di sono ada kajian fikih, kita datang. Di situ ada kajian hadis, kita datang. Di sana ada kajian tafsir Quran, kita datang untuk melengkapi keilmuan kita agar kita diangkat derajat oleh Allah menjadi ahli ibadah. Dan yang terakhir adalah man istaqalla bimanafi'il muslimina fala budda lahu minal madarati. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk kaum manusia, maka dia pasti akan menyibukkan dirinya, memperbaiki dirinya, ramah dalam berbicara dan juga ramah dalam perbuatannya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, kita ingin menjadi manusia yang memang mengabdikan diri kita untuk kepentingan umat manusia, kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita. Insya Allah dengan begitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan menjadi manusia yang bermanfaat dan dipandang oleh orang lain karena akhlak yang kita miliki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan dua pembahasan ini, yang pertama tentang hadis baginda Rasul, keutamaan hamba yang beriman kepada Allah, dia diberikan ujian di alam dunia, dan beberapa manusia yang disibukkan dengan hal-hal tersebut dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita amalkan bersama. Dan mudah-mudahan kita semua sekali lagi selalu mendapatkan taufik
dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tergolong manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.